Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa sekalian. Malam ini kembali kita bertemu kembali dalam program podcast Bincang Naim. Orangnya Naim, ini nah. Ya, baik, malam ini kembali kita akan mendatangkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia kewanitaan, di mana beliau adalah salah satu tokoh wanita yang berkecimpung dalam bidang kependidikan dan sosial kemasyarakatan. Untuk lebih dalam, marilah saya mencoba untuk mengeksplor beliau ini, Ibu Iim Rahman, SPDI. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Iim? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Sehat Bu Iim ya? Keluarga semua sehat? Alhamdulillah. Baik pemirsa, tidak berpanjang lebar, kita coba berkenalan lebih dalam lagi dengan Bu Iim. Yang penasaran bagi saya ini pribadi mungkin Bu ya, atau teman-teman juga mungkin pemirsa ini dengan nama Bu Iim ini. Begitu singkat namanya, kalau di teman-teman sih Iim Rahman ya Bu ya, tapi di KTP kalau kita perhatikan namanya cuma Iim. Nah mungkin Bu Iim bisa memberikan ya sedikit alasan lah kenapa dulu orang tua Bu Iim memberi nama seperti itu, atau apakah ada arti tersendiri atau memang ada maksud yang memang menurut orang tua Bu Iim lebih bermakna gitu tentunya. Gimana Bu Iim kira-kira? Ya, jadi baik. Bismillah. Terima kasih Pak Ibnu dan pemirsa. Saat ini kita berbincang di podcast Bincang Naim ya. Saya dengan Iim Rahman. Tadi Pak Ibnu menanyakan, kok namanya Iim doang gitu ya. Jadi saya pun pernah menanyakan itu ke orang tua saya, kenapa nama saya paling pendek di antara saudara gitu ya. Kemudian orang tua saya jawab gini, ketika mama saya hamil, mereka mimpi bayinya itu suruh kasih nama Iim, sesimpel itu gitu Pak ya. Kemudian karena bapak saya namanya Abdul Rahman, jadilah Iim Rahman ya. Jadi di SMP itu ada dua nama Iim. Jadi kalau dipanggil Iim laki apa Iim perempuan gitu ya. Ada dua nama Iim, tapi yang satu memang Iimnya laki-laki. Kemudian kok namanya di KTP cuma Iim gitu. Iya, jadi qadarullah, saya itu baru mengurus akte kelahiran, saya dan kawan-kawan maksudnya baru mengurus akte kelahiran itu ketika kelas 6. Ya, itu pun yang menguruskan guru kami. Allahu yarham Bapak Ali Baba. Itu guru, saya berterima kasih berkat beliau saya bisa begini, berkat bimbingan beliau ya. Beliau adalah guru saya, Bapak Ali Baba, itu PNS dari Departemen Agama di Balikpapan ya. Jadi beliau yang menguruskan semua akte lahir muridnya. Zaman dulu itu kan nggak ada ngurusnya, itu saya ingat sekali ke Kota Madia. Betul, susah untuk mengurus akte itu. Kemudian qadarullah lagi, beliau nggak hafal, nggak bawa data. Jadi semua data murid itu termasuk saya di Karang. Ya. Saya dapat tanggal kelahiran dari beliau 1 Januari. Tapi itu memang tanggal kelahiran Ibu atau mengira-ngira saja Bu? Bukan, mengira-ngira. Dan setelah jadi beliau minta maaf ke orang tua. Mohon maaf ya Pak, tanggal lahir anak Bapak salah. Bapak saya berpikir udah diuruskan, udah alhamdulillah gitu ya. Karena mau ujian Pak, salah satu persyaratannya itu. Nah jadi jadilah nama Iim saja dengan tanggal lahir yang salah. Ya. Kalau kawan-kawan dekat saya udah hafal tanggal lahir saya sebenarnya. Tapi kalau kayak di medsos Facebook, tiap 1 Januari itu ada yang ngucapin selamat ulang tahun dan tahun baru Bu ya. Sekalian. Ya, jadi itu. Baik Bu Iim, kami juga mendapat informasi bahwa Bu Iim ini sejak masih muda dulu termasuk
aktif di remaja masjid ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, kenapa pada saat itu tertarik ke dunia masjid ya? Karena kita tahu di era 80-an itu memang agak susah Bu ya untuk remaja-remaja beraktivitas di masjid. Mungkin ada motivasi tersendiri atau memang diajak teman atau memang orang tua yang menyuruh dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu. Iya. Jadi gini Pak Ibnu, mungkin saya cerita awal kami ke Balikpapan ya. Jadi awal kami pindah ke Balikpapan itu tahun berapa itu Bu? Itu sekitar tahun, sekitar tahun 70-an, 74. Sekitar tahun. Bu Im lahir tahun 72. 72. Jadi masih umur 2 tahun sudah dibawa merantau nih Itu ya. pertama kali saya naik pesawat itu di usia 2 tahun sekitar itu. Kemudian kalau boleh tahu, mohon maaf Bu Im, Bapak asli dari? Bapak saya dan mama saya itu orang Madura. Asli Madura. Asli Madura. Jadi bapak saya itu pedagang beras. Harusnya ke Kapuas, Kalimantan Barat. Hanya karena perahunya karam yang muat beras itu terdamparlah di Balikpapan. Itu awal kami tinggal di Balikpapan. Nah, singkat cerita, pada akhirnya bapak saya ngontrak rumah di Balikpapan itu sekarang jadi Monpera. Dulu kami tinggal di sekitar itu ya, sekitar itu. Kami sekarang jadi Monpera. Dikontrakan rumah di sana. Kemudian setelah ngontrak di Monpera, rumah kedua kami itu jadi Pasar Pandanwangi. Di daerah dekat Pandansari Bu ya, saya sekarang ingat, ya, jadi Margasari. Kalau menjelang maghrib itu bapak saya suka bawa saya ke Masjid Al-Amin. Amin, Kebun Sayur. Kebun Sayur itu nostalgia saya ingat sekali ya. Kemudian dari 2 kali mengontrak di situ, alhamdulillah punya rezeki, pindahlah kami ke kilometer setengah di Gang Rohani. Kemudian begitu pindah ke rumah itu, yang pertama kali dilakukan oleh bapak saya adalah mencari masjid. Kenapa cari masjid? Supaya kamu bisa ngaji, katanya. Karena untuk masa itu agak nggak macam sekarang ya Pak ya, nyari guru ngaji gitu privat. Bahkan kalau anak-anak saya itu boardingnya setelah SD, sebenarnya saya udah boarding itu sebelum TK. Jadi di rumah kami itu dulu ada sepasang suami istri yang bekerja di rumah. Nah, beliau tinggal di belakang Puskip. Bertetangga, saya ingat sekali Dokter Sungkar. Dokter Sungkar. Mungkin kalau orang lama di Balikpapan paham beliau ya, Dokter Sungkar. Nah, mulai hari Senin sampai Sabtu saya ikut menginap di rumahnya supaya malamnya bisa ngaji. Supaya malamnya bisa ngaji. Nanti hari Minggu saya diantar. Saya makanya berempati sekali ke anak-anak saya sekarang. Saya menunggu Sabtu, Ahad tuh, ya Allah betapa lamanya saya pengen ketemu. Jadi sudah masuk pondok pesantren yang semi lah Bu ya. Semi boarding saya udah lakukan itu semenjak sebelum saya TK bahkan ya. Nah, kemudian karena rumah kami dekat Masjid Al-Muharram ya, sehari-hari saya di situ. Jadi pagi saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muharram. Saya berterima kasih kepada para guru di Madrasah Al-Muharram, kemudian guru mengaji di masjid ya, saya ingat sekali arwah Kiai Haji Mansur, ya, kemudian arwah Bapak Nasir juga itu guru ngaji saya awal. Kemudian saya pagi ibtidaiyah, sore saya mengaji, malam saya diniyah. Nah, malam diniyah saya sampai SMP. Nah, ketika SMP saya udah mulai jadi asisten guru. Jadi SMP-nya SMP berapa Bu dulu? SMP 3. SMP 3, sama dong dengan saya deh. SMP 3 Pak. Ya. SMP 3 mungkin karena muridnya banyak Bu ya, jadi kita kadang-kadang apalagi yang di bawah tidak sangkatan, yang sangkatan saja kadang-kadang tidak saling kenal karena kelasnya banyak kan Bu ya, sampai 11 waktu itu kan, sampai ada 3K kalau tidak salah. Kemudian SMA-nya Bu Im saya di SMA meneruskan 2. Di SMA 2, SMA Negeri 2. Dekat ya, dari SMP 3 ke SMA 2. Ya. Setelah SMA Bu Im kuliah di
Mana? Perjalanan kuliahnya itu agak panjang ceritanya. Jadi saya lulus SMA itu tidak langsung kuliah. Ya, jadi ketika saya SMP, saya udah mulailah berorganisasi, ikut pelatihan itu ya. Karena kebenaran waktu itu ada kakak senior kami yang sedang kuliah dari UMI Makassar itu kalau liburan suka menghimpun kami belajar tentang latihan kepemimpinan. Nah, dari situ saya belajar nge-MC, belajar tampil di depan umum seperti apa, dan public speaking Bu ya. Public speaking dan sebagainya. Dan berterima kasih lagi-lagi saya berterima kasih kepada senior Irma saya. Kami di zaman Irma. Bekal itu sangat bermanfaat ketika saya menjadi Bu RT. Saya menjadi guru. Sebelum jadi Bu RT nih Bu. Sebelum jadi Bu RT kan dapat bocoran nih. Katanya dulu ketemu dengan Pak Nasir itu yang menjadi suami Bu sekarang, dulu ketika sama-sama di remaja masjid ya Bu ya? Jadi gimana Bu ceritanya itu? Saya bertemu dengan Pak Nasir itu ketemunya karena kegiatan Irma. Saya dari Irma Al-Muharram di Karangrejo, Pak Nasir dari Irma Al-Mutakin di Gunung Guntur. Kan dulu ada pengajian tiap pekan. Kemudian ada event yang Pak Nasir jadi ketua panitia, saya sekretarisnya. Biasa lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Jodoh tidak kemana. Iya, alhamdulillah. Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan anak-anak Bu, putra dan putrinya, mungkin yang pertama sampai yang kelima Bu ya. Alhamdulillah. Kami menikah sudah hampir 25 tahun. Kemudian Allah, perkawinan perak ini harusnya Bu. 25. Allah kasih kami 5 anak. Alhamdulillah. Yang pertama itu Kiki, kemudian yang kedua Fikri, ketiga Nida, keempatnya Kisti, kelima Khadijah. Ya. Yang pertama sudah selesai Bu? Yang pertama alhamdulillah sudah selesai dari agribisnis. Sekarang sedang menekuni beternak telur. Dunia entrepreneur. Mengikuti jejak ayahnya Ibu ya? Jejak biasanya ya gitu. Kemudian yang kedua Fikri sudah sedang koas saat ini. Kemudian yang ketiga Nida sedang persiapan wisuda, sedang ngambil chef. Kemudian yang keempat Kisti sedang menempuh pendidikan di sosiologi UB. Brawijaya Bu ya, saat ini mungkin mengikuti jejak saya, dia pelan-pelan jadi volunteer buat ngajar anak-anak di Malang. Yang terakhir si Dija kelas. Yang terakhir Khadijah kelas 6 di SD Istiqomah Balikpapan. Lewat podcast ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru anak-anak kami ya di TK Aulia, SD Aulia, kemudian SD Istiqomah, SD Lukmanul Hakim ya, kemudian di SMP Asyifa Subang. Kalau mungkin ada yang melihat boarding school Bu ya? Iya, boarding school. Saya berterima kasih kepada guru anak-anak saya karena bagaimanapun puzzle hidup anak-anak saya itu tidak luput dari ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu guru berikan ke anak-anak saya bisa menjadi amal jariah Bapak dan ibu-ibu Ustadz ya. Ya, baik Bu Im. Kemudian kalau boleh tahu nih, sekarang Bu Im ini terutama di Balikpapan Tengah, wabil khusus itu di Kelurahan Karangrejo Bu ya. Bu Im lebih dikenal sebagai aktivis lah, bahasanya itu aktivis yang bergerak dalam bidang pendidikan. Infonya juga Bu Im sudah sebagai owner dari PAUD Qurrata Ayun ya Bu ya, kalau tidak salah. Kemudian di kelurahan juga Ibu sebagai salah satu yang sering memberikan motivasi atau sebagai motivator, dan juga ada program-program unggulan yang mungkin Bu Im bisa ceritakan terkait dengan kegiatan Ibu baik di dunia pendidikan maupun di dunia sosial kemasyarakatan. Iya. Jadi gini Pak Ibnu,
selepas masa sekolah saya berkegiatan di Irma, kemudian saya menikah. Itu setelah masa menikah tuh pure saya ibu rumah tangga saja, karena 4 anak ini lahir juga berdekatan. Makanya konsentrasi membesarkan dari dulu. 5 anak ini 4 kuliah, kemudian 10 tahun berikutnya saya dapat Khadijah ya. Nah, seiring waktu setelah anak-anak besar, karena memang latar belakang saya guru, jiwa itu muncul lagi. Betul. Bagaimanapun jiwa saya panggilan itu, jiwa Bu ya. Iya, guru itu panggilan jiwa buat saya. Betul. Dimanapun saya tinggal, kalau saya pikir-pikir selama ini selalu jadi base camp anak-anak rumah saya. Ya. Naluri mengajar itu terus timbul Bu ya. Nah, itu jiwa saya keinginan. mengajar itu. Kalaupun sekarang saya tidak turun langsung, mungkin karena saya berpikir regenerasi lah ya buat adik-adik saya yang baru gitu. Nah, saya mulai mengajar itu awalnya ketika saya menjadi Bu RT. Waktu itu kan ada program 1 kelurahan 1 PAUD. Nah, jadi Bu RT, saya membina posyandu. Saya pikir kok posyandu gini-gini aja, makan bubur, pulang, timbang, pulang gitu ya. Jadi awalnya terus saya bikin kayak kelompok belajar gitu, apalah mewarnai dan sebagainya. Awalnya hanya di posyandu, kemudian selepas dari posyandu, karena anak-anak udah banyak tuh, pindahlah ke garasi rumah karena posyandu rumah kan dekat. Kemudian seiring waktu anak-anak juga banyak, kamar anak-anak saya, karena kan anak-anak itu boarding, jadi kalau masa sekolah tuh kamar kosong. Jadi jadi ruang kelas lah dulu. Nanti kalau masa liburan datang itu sulap jadi kamar. Jadi kamar lagi. Gitu, Insya Allah ya, luar biasa. Seperti itu. Dan sampai sekarang menjadi PAUD Bu ya, sekolah ya. Jadi PAUD. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih nih pemirsa ke Pak Ibnu. Saya bisa beli kursi yang cakepan itu sumbangan beliau dulu. Iya. Alhamdulillah. Di samping PAUD, Bu Im juga sudah mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran ya Bu ya. Alhamdulillah TPA. Rumah Ibu yang di atas informasinya dijadikan sebagai rumah Quran ya Bu ya. Rumah Quran buat anak-anak, tahfiz. Barakallah, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bu menjadi amal jariah tentunya buat Bu Im dan keluarga tentunya. Terkait dengan program lain Bu, di luar kependidikan, sebagaimana kita ketahui Bu Im sebagai salah satu inspirator lah, di mana kita pernah mendengar adanya program Halte Sedekah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu terkait itu. Jadi program Halte Sedekah itu berawal dari sebenarnya gini, kalau misalnya kayak Jumat Berkah itu kita udah biasa melakukan Pak ya, sebelum pandemi pun udah biasa. Dan memang saya sih ngelihatnya kayak orang Balikpapan tuh luar biasa ya, sosialnya orang Balikpapan tuh luar biasa gitu. Kalau kayak Jumbar udah biasa. Nah, qadarullah ketika pandemi, guru-guru PAUD itu kan nggak ngapa-ngapain. Dan saya pure benar-benar selama 2 tahun itu meliburkan sekolah karena saya juga khawatir ke anak-anak. Saya juga mesti melindungi guru saya. Jadi anak-anak yang ada ini kami pulangkan ke rumah orang tua masing-masing, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kan disuruh di rumah aja, tetaplah ada bosan gitu. Nah, di tengah kebosanan itu kita masih komunikasi, ayo kita ngumpul yuk gitu. Kemudian kita kan suka dapat insentif dari pemerintah. Dari situ kita bilang, ayo kita berbagi dari sebagian rezeki. Nah, kalau teman-teman di komunitas saya yang lain itu berbaginya nasi kotak, sayur matang dan sebagainya. Kami yang di PAUD itu berbaginya sayuran mentah. Yang kami berpikir mudah-mudahan ini bisa dimasak buat satu keluarga gitu. Nah, awalnya memang ngebaginya buat tetangga lingkungan PAUD.
Tapi seiring waktu kita pindah dari satu RT berkembang Bu ya, lain, berkembang. Ya. Kalau dulu kita nyantolin aja di pagar pinjam rumah siapa. Dan bentuk gitu sumbangannya ya. itu berinovasi Bu ya, bukan Ya. hanya makanan matang ya, yang makanan seperti mentah yang justru. orang-orang lakukan. Jumat Berkah itu kan bagi kotak, bagi nasi dan lain sebagainya. Kalau kami justru lebih di sayur mayur. Kenapa? Karena waktu itu sempat pasar Rapak itu kan tutup. Iya. Ada kawan kami yang petani kangkung di Sumberjo, petani camba atau tempe, itu bilang, Bu, pasar tutup. Iya. Ini gimana dagangan? Saya tanpa pikir panjang udah bawa aja ke PAUD, pasti habis gitu. Jadi udah dibagiin aja. Oke. Jadi, Nama halte sedekah itu inspirasinya dari mana Bu? nah, waktu itu kita ngopi ya. Saya bilang ke teman-teman, ayo ngopi yuk. Cuma kalaupun kita ngopi harus ada satu goal ya, Iya. apa gitu. Nah, karena ini RT pada minta, kita pelan-pelan. Gimana kalau program ini kita seriusin? Iya. Kita harus punya tempat. Waktu itu kita coba bikin tempat buat menggantung sayur-sayur ini. Kalau dulunya kan suka pinjem pagar tetangga gitu. Nah, butuh tempat buat menggantung. Kita browsing-browsing, lihat kok kayak ini bagus ya buat gantung. Terus ada kawan saya nyeletuk, udah kita buat namanya halte sedekah aja gitu. Habis kemudian siapa yang bisa pesan ya halte seperti ini? Kita coba 3 lah dulu. Coba 3 itu RT teman-teman yang kita ngopi tadi, gitu ya. Nah, nanya ternyata satu buatnya 1 juta gitu. Kalau 3 kita butuh dana 3 juta nih gitu. Saya pikir lagi ntar kalau berkembang butuh dana gimana? Nah, akhirnya ya merayu suami. Kemudian alhamdulillah juga kan ada CSR dari perusahaan. Ya. Perusahaan Pak Nasir ya Bu ya? Dari perusahaan Pak perusahaan yang Nasir. bergerak dalam bidang apa Bu? Mungkin bisa sekilas. Pak Nasir itu bisnisnya di chemical. Lebih di tambang ya Pak Ibnu ya. Itu. Kemudian jadi dari hasil sedikit rezeki yang didapatkan dari perusahaan Pak Nasir, ada CSR disalurkan melalui CSR ke program halte sedekah Bu ya. Waktu itu kami berpikirnya di Karangrejo dulu ya, dengan dana kami yang terbatas. Kenapa di Karangrejo? Karena bagaimanapun perusahaan kami awalnya itu berdiri di Karangrejo. Jadi seperti itu dan kami sampai sekarang alhamdulillah sudah berkembang sampai berapa titik Bu? Ada sekitar 70 titik di Karangrejo ya, meskipun itu RT-nya ada 80-an, hanya karena ada yang sharing RT ya. Kami sih berharap mudah-mudahan rezeki kami juga lancar. Ini halte ada di lain kecamatan, insya Allah mudah-mudahan. Jadi dari Kelurahan Karangrejo itu dari 87 RT yang sudah ada stand halte sedekahnya sudah 70-an ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah ada. Dan kami dengar tahun lalu itu sudah di launching Bu ya program halte sedekah oleh Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu terkait juga dengan prestasi-prestasi yang menjadi program unggulan ke tingkat nasional katanya Bu ya? Iya. Jadi karena ini sudah sekarang Rejo ya Pak ya. Nah, diusulkan oleh kawan-kawan di LPM Karangrejo gimana kalau jadi kampung sedekah ya, karena kita tuh pengen memajukan daerah kami sebenarnya. Hanya saja kalau mau kami berpikir waktu itu mau mengembangkan Karangrejo apa ya, karena udah untuk lahan terbuka dan kosong itu terbatas. Akhirnya ya udahlah, yang kita mikir yang fleksibel apa sih yang bisa kita lakukan ya, bagaimanapun kita hidup di lingkungan itu. Jadi kita buatlah yang halte itu, fleksibel, bisa diangkat-angkat, nggak makan tempat lah istilahnya. Bahkan menjadi ikon tersendiri Bu ya, Karangrejo menjadi kampung sedekah Bu ya. Sedekah. Jadi kepada masyarakat pemirsa juga datanglah nanti, insya Allah kalau Jumat pagi itu udah warga Karangrejo bersedekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain Bu ya, untuk menggiatkan saling memberi, tentunya semangat saling memberi.
Ada prestasi yang sudah dicapai, saya dengar Bu, untuk sampai ke tingkat nasional. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit terkait program Halte Sedekah ini? Iya, jadi kemarin oleh kawan-kawan di Kelurahan Karangrejo, program Halte Sedekah itu diikutkan sebagai kan Karangrejo ikut lomba kelurahan inovasi kelurahan, dan salah satu inovasinya itu adalah Halte Sedekah. Ya, jadi pada saat penilaian saya sempat ikut presentasi, ikut menyediakan haltenya saja, dan halte yang untuk display pada saat penilaian itu, alhamdulillah sekarang udah kami tinggal aja di Jakarta, mudah-mudahan. Jadi sampai tingkat nasional tuh Bu ya? Iya. Dan dapat juara satu tingkat regional. Luar biasa. Balikpapan Indonesia Timur ya Bu ya, Indonesia Timur. Luar biasa. Satu program yang bisa membawa nama Balikpapan tentunya Bu ya, dengan Pak Rahmat Masud waktu itu wali kota. Iya, luar biasa. Baik para pemirsa yang berbahagia, perbincangan kami dengan Ibu Iim lebih dalam lagi, kita sudah mengetahui beliau sejak beliau masih muda sampai akhirnya sekarang menjadi perempuan wanita yang bisa menginspirasi, menjadi inspirasi kita semua tentunya untuk lebih giat dalam bidang pendidikan maupun sosial kemasyarakatan, dengan program-programnya yang terus berinovasi sehingga bisa membawa nama Balikpapan ke tingkat nasional tentunya. Alhamdulillah. Bu Im, kita cukupkan perbincangan kita pada kali ini. Di lain kesempatan mungkin kita akan mengeksplor lagi nih Bu Im ini, sehingga bisa membuat kita menambah wawasan kita terkait dengan baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Terima kasih banyak Bu Im atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadikan semangat tersendiri, motivasi buat kami semua, terutama bagi kaum ibu-ibu, tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi ada hal lain di luar rumah yang bisa membawa manfaat buat orang lain tentunya. Terima kasih sekali lagi Bu Im, sampai ketemu lagi di Bincang Naim. Orangnya Naim, inilah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.